Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 1 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 34. Bagian yang pertama kita lihat ayat 1 sampai 16 mengenai penutup kepala. Pada ayat 1 dari 1 Korintus 11 ini, Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk menjadi pengikutnya, sama seperti dia menjadi pengikut Kristus. Maksudnya adalah meneladani kehidupannya yang rela menanggalkan haknya, rela merendahkan diri demi kepentingan orang lain agar mereka diselamatkan. Rasul Paulus menjadi pengikut Kristus dan ia menghidupi kehidupan Yesus. Hal ini sudah kita pelajari ya di bagian 1 Korintus pasal 10. Nah, Korintus abad pertama memiliki budaya bagi seorang perempuan yang sudah menikah itu wajib menggunakan penutup kepala saat berada di ruang publik. Penutup kepala ini merupakan tanda kehormatan yang menunjukkan bahwa perempuan tersebut terhormat, menjaga kesopanan, dan menghormati suaminya. Demikian juga di saat seorang perempuan berdoa dan bernubuat, maka wajib memakai penutup kepala, sedangkan kaum laki-laki tidak perlu memakai penutup kepala. Hal ini ditetapkan untuk menjaga kesopanan serta menghormati otoritas. Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat 7 dari 1 Korintus 11 yang berkata demikian. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Di sini kita melihat ada tatanan ilahi yang ditetapkan pada waktu itu. Kaum laki-laki berada di bawah otoritas Allah, kaum perempuan berada di bawah otoritas kaum laki-laki. Meskipun kaum perempuan berada di bawah otoritas kaum laki-laki, bukan berarti kaum perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pada waktu penciptaan, perempuan ditetapkan Allah sebagai penolong yang sepadan. Di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan setara. Untuk selanjutnya, perempuan ada karena laki-laki dan laki-laki dilahirkan oleh seorang perempuan. Ayat 10 berkata, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Mengapa Rasul Paulus mewajibkan perempuan memakai penutup kepala saat ibadah? Ingat, dalam budaya waktu itu perempuan wajib menggunakan penutup kepala. Kalau tidak, maka dia akan dilabel sebagai perempuan yang amoral dan pemberontak. Nah, saat kaum perempuan dalam jemaat Korintus sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka merasa sudah bebas, tidak lagi memakai penutup kepala. Hal ini akan menimbulkan batu sandungan, sehingga Paulus mewajibkan kaum perempuan memakai penutup kepala demi menjaga kesaksian hidup sebagai pengikut Kristus. Nah, kembali ya ke ayat 10 di sana dikatakan tadi, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Nah, ada kata oleh karena para malaikat. Apa maksudnya? Kita tahu bahwa malaikat diciptakan untuk melayani Allah. Malaikat hidup dalam ketundukan kepada Allah dan taat pada peraturan yang telah ditetapkan Allah. Nah, oleh karena itu, jika ada perempuan yang tidak memakai tutup kepala dalam beribadah, maka dianggap tidak sopan. Dan ini menodai ibadah yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi maksudnya itu para malaikat itu menyaksikan loh pada saat kita beribadah. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini?
Menjadi pengikut Yesus itu harus rela menanggalkan hak, merendahkan diri untuk keselamatan orang lain. Setiap hari berjuang untuk menghidupi kehidupan Yesus. Pada zaman kita sekarang, tidak ada lagi kewajiban bagi perempuan memakai penutup kepala. Kalau mau pakai ya silakan, kalau tidak juga tidak mengapa. Yang penting adalah esensi ibadah itu tetap kita perhatikan dan wajib kita kerjakan. Apa itu? Sikap hati yang benar dan sikap hormat kepada Tuhan. Dan faktor pendukung bagi seorang perempuan saat beribadah tetap diperhatikan, yakni wajib berpakaian pantas dan sopan. Bagian kedua kita akan lihat di ayat 17-22. Berbicara tentang perpecahan antara jemaat yang kaya dan miskin. Budaya jemaat Korintus pada waktu itu, ketika mereka berkumpul bersama, maka mereka terbiasa melakukan perjamuan kasih dan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu maksudnya istilah yang sekarang kita pakai itu perjamuan kudus ya. Nah, di sana ada jemaat yang kaya dan ada juga jemaat miskin, yaitu mereka yang golongan budak yang sudah diselamatkan. Saat perjamuan kasih, mereka itu biasa membawa makanan. Tentu saja kaum kaya membawa makanan yang dalam tanda petik mewah gitu ya, sedangkan kaum miskin mungkin membawa makanan seadanya. Sebenarnya ini tidak menjadi masalah kalau makan makanan itu dimakan bersama-sama. Ya, artinya makanan-makanan itu ditata lalu dimakan bersama-sama gitu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kaum kaya merasa diri lebih hebat sehingga di dalam pertemuan itu mereka menikmati sampai puas makanan yang mereka bawa dan tidak memperhatikan kaum yang miskin. Bahkan mereka itu dipersilakan makan duluan. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi ada sikap egois dan diskriminasi. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Perjamuan kasih boleh-boleh saja, asal dilakukan dengan baik tanpa ada diskriminasi. Nah, di gereja juga ya biasanya kita melakukan perjamuan kasih. Ini penting untuk diperhatikan. Terkadang itu ada orang-orang tertentu itu bungkus duluan gitu ya, tidak memperhatikan yang lainnya. Nah, bungkus itu boleh nggak? Boleh-boleh aja kalau nanti masih ada kelebihan. Artinya itu ayo cukupkan dulu bagi semua, biar semua makan dulu di situ ya. Kalau toh nanti ada kelebihannya, bolehlah kita minta izin untuk bawa gitu ya. Sehingga kalau kita makan bersama-sama itu enak rasanya gitu ya, tidak tidak ada hal-hal yang yang mencela satu dengan yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam ayat 22 dikatakan, Paulus ini langsung ngomong ya, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Nah, di ayat 22 ini Paulus menegur mereka dengan keras ya. Kalau mau makan atau mau minum sampai puas, ya lakukanlah di rumahmu masing-masing. Supaya golongan yang miskin ini tidak dipermalukan gitu ya. Diskriminasi membuat perpecahan. Paulus mencela jemaat Korintus dengan berkata, dalam hal ini aku tidak memuji. Nah, Bapak Ibu, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Jangan ada diskriminasi dalam segala hal. Diskriminasi membuat jemaat pecah. Seharusnya jemaat itu harus satu, saling memperhatikan dalam kasih yang tulus, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya memperhatikan yang kurang. Apalagi ya hanya gara-gara makanan sampai pecah. Memalukan banget gitu ya. Oke, kita lanjut dengan ayat 23-34. Makna perjamuan kudus.
Ayat 23-26 Rasul Paulus mengajarkan tentang perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Nah, biasanya ayat ini para hamba-hamba Tuhan kalau memimpin perjamuan kudus di gereja itu biasa dibacakan ya. Nah, perjamuan kudus merupakan peringatan akan pengorbanan Kristus di salib untuk menebus dosa dunia. Roti melambangkan tubuh Yesus yang dipecahkan, dan cawan melambangkan darahnya yang dimeteraikan sebagai perjanjian baru. Perjamuan kudus adalah cara yang kita lakukan untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Lalu di ayat 27-34, Rasul Paulus mengingatkan agar perjamuan kudus seharusnya diikuti atau dilakukan dengan persiapan yang baik. Periksa hati, jangan ada kekecewaan, kepahitan, ataupun hal lain yang belum diselesaikan dalam hubungan kita dengan sesama. Nah, jika dilakukan dengan keadaan yang tidak layak, maka perjamuan kudus itu tidak mendatangkan berkat, tapi kutuk. Pada bagian ini, pembelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, mari kita mengikuti perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar, penuh penghormatan terhadap karya Kristus di salib. Lalu yang kedua, bila ada gesekan atau hal yang kurang baik dengan sesama, selesaikanlah terlebih dahulu. Lakukan pemberesan sebelum mengikuti perjamuan kudus. Perlu yang namanya persiapan hati untuk mengikuti perjamuan kudus, agar kita berkenan kepada Tuhan dan melalui perjamuan kudus ini kita diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan buat kita pada hari ini, dan saya harapkan Bapak Ibu membaca 1 Korintus pasal 11 ayat 1-34. Memang di sini tidak mungkin penjelasannya tidak terlalu detail ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu nanti bisa pertanyakan di grup WhatsApp ya. Kita akan ketemu dalam diskusi kita di grup WhatsApp pada pukul 19.00. Dan saya harapkan sekali lagi kita terus bersemangat di dalam belajar firman Tuhan. Teruslah bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati.